alamin, saudaraku. Saudara akan alamin. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kebaikan itu apa? Serupa dengan gambaran anaknya. Itu aja. Coba bayangin, saudara. Tuhan sibuk bekerja dalam segala sesuatu untuk bawa saudara ke situ. Nah, saudara nggak ke situ. Ya gimana? Nggak stres. Nggak sesuai dengan rencana Tuhan, tujuan hidup saudara. Tujuan hidup saudara nyaman. Tujuan hidup saudara kaya. Tujuan hidup saudara ya nggak ada masalah hidup ini. Stres, itu orang yang paling stres. Orang yang paling stres adalah orang yang tidak terima penderitaan, saudara. Itu hari-hari ini akan berjatuh bergelimpangan. Ya, anak-anak Tuhan yang tidak terima penderitaan, dengar saudara, yang menolak penderitaan akan jatuh berkelimpangan hari-hari ini, saudara. Makanya mari kita bertobat. Bertobat. Paulus bilang gini, saudara, marilah kita bermegah dalam penderitaan, saudara. Bermegah. Nah, saya sudah meramalkan ini terjadi, saudara. Makanya kalau saudara dengar khotbah-khotbah saya di awal, ya saudara, di awal COVID-19 ini, saya khotbah terus tentang penderitaan. Masih ingat, saudara? Karena ini sudah datang sekarang. Penderitaannya nggak tambah ringan, tambah berat. Ya, tapi kalau saudara punya tujuan yang benar, ya, saudara nggak akan stres. Malah saudara akan bermegah dalam penderitaan, saudara. Bermegah, benar. Ya, kenapa? Karena makin kita diizinkan penderitaan itu, makin serupa kita dengan gambaran anaknya. Makin kita berubah dari dalam, renovare, terjadi transformasi hati. Kita makin, saudaraku, serupa dengan Kristus. Karakter kita makin dibentuk. Haleluya. Kita mestinya, saudaraku, bermegah dalam penderitaan. Saudara, ini yang saya mau sampaikan. Message Tuhan buat kita. Nah, saudara, saya alamin. Ya, saudara, kalau saya penganut teologi kemakmuran, saya malu waktu kena COVID, saudaraku. Ya, pasti saya akan dikritik, Pak Edi dosa apa ya Pak Edi sampai Pak Edi kena COVID-19. Oh ya pasti, ya pasti saya akan terintimidasi. Pak Edi itu kurang beriman sampai bisa kena COVID-19. Pasti Pak Edi nggak berdoa Mazmur 91. Nah nanti malam kita bahas itu, saudara. Kenapa ada orang yang setia praktek Mazmur 91 tetap kena COVID, tetap, ya saudara. Nah makanya kita mesti benar, saudara, pemahamannya. Nah, kalau saya teologi kemakmuran, saudara, saya kan sangat terintimidasi. Aduh, Pak, saya kurang beriman ini ya. Saya orang yang kok orang beriman kena COVID sih. Nah, siapa yang bilang nggak bisa kena? Siapa yang bilang? Ya, nggak ada itu, saudara. Itu ajaran yang salah. Ajaran salah itu yang bikin kita stres. Saudaraku, justru Allah turut bekerja dalam segala hal. Termasuk kena COVID, Allah turut bekerja. Ya, kenapa, saudaraku? Ya, karena kalau nggak ada penderitaan, kita nggak berubah serupa Kristus. Ya, nah Tuhan izinkan saya masuk dalam terpapar dengan COVID, saudara. Awalnya, ya saudara, saya santai-santai aja, saudara, nggak terlalu berat. Istri saya udah mau pulang, ya saya juga, saudaraku, udah dibilang sama dokter, kamu ya minggu ini pasti pulang deh. Hari ke-6 saya masuk rumah sakit, saudara. Tiba-tiba saya kedapatan mulai parah, ya parah, saudara. Kemudian dokter bilang di ronsen, oke di ronsen, saudara. Wah, dokter bilang kamu mesti pindah ke ICU. Nah, awalnya, saudara, ya waktu itu, saudara, ya ketika saya nggak renungin firman Tuhan ini, ya saya mulai stres, saudaraku. Kok parah? Ya bukannya sembuh,
Di mana doa-doa saya? Ya, kan saya didoain, saudaraku, sama banyak orang. Didoain. Ya, kok nggak sembuh malah parah? Nah, saudara, kemudian waktu saya dibawa ke ICU, saudara, ternyata saya ngalamin penderitaan yang lebih parah. Saya pikir, saudara, dokternya bilang gini, kamu belum perlu pakai alat ventilator. Kamu pakai oxyflow aja. Pakai oxyflow aja. Ya udah. Saya pikir, wah, saya nggak terlalu parah. Ya, seperti orang lain. Enak kan pakai oxyflow, saudara. Saya baru tahu, saudara. Ternyata orang yang pakai oxyflow secara ini ya, secara apa, saudaraku, lebih ngeri kalau saya sebut, saudara. Ya, karena orang pakai ventilator dia itu agak setengah dipingsankan, saudara. Ya, sehingga dia kurang sadar supaya dia nggak terlalu menderita. Ya kan? Karena batuk terus kan orang kena COVID itu, saudara. Kalau udah parah itu batuk terus. Batuknya 24 jam. Ya. Nah, saudara, tapi kalau orang yang, saudara, yang pakai ventilator, dia setengah dipingsankan. Jadi dia nggak terlalu menderita, saudara. Terus dia dibantu kan, dibantu, saudaraku, napasnya. Nah, kalau saya napas sendiri, terus sadar terus 24 jam, saudara. Ya, saya nggak dipingsankan kan, nggak boleh dikasih obat yang bikin saya tidur, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Wih, itu ternyata sangat menderita, saudara. Lebih menderita dari orang yang pakai alat ventilator, saudara. Itu benar, saudara. Kayak masuk lembah bayang-bayang maut. Ya, itu, saudara, saya berhari-hari nggak bisa tidur. Ya, saudara, tidurnya cuma paling kuat setengah sampai 1 jam. Bayangin, saudara, sadar terus, menderita terus, saudaraku. Wah, itu berat banget. Sampai saya mengerti ini, saudara. Ya, jangan fokus ke manusia lahiriah kamu. Ingatlah, aku mau bentuk engkau lewat penderitaan ini supaya kamu mengalami renovare tadi itu, pembaruan manusia roh semakin serupa dengan gambaran Kristus. Wah, waktu saya tahu itu, saudara, saya mulai ubah pikiran saya. Saya tidak mau izinkan takut bekerja. Saya mulai bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Engkau izinkan, Tuhan, aku alamin ini, Tuhan. Supaya aku makin serupa dengan gambaran anak-Mu. Terima kasih, Tuhan. Saya mulai bersyukur, saudara. Tahu nggak, saudara? Wah, ya, habis saya bersyukur, tambah baik nggak? Enggak, saudara. Tambah parah. Hari kelima, saudara, hari kelima. Ya, tiba-tiba dokter datang lihat. Saya lihat muka dia diam-diam aja, saudara. Karena dia kenal kami. Ya, jadi dokter ini nggak mau ganggu saya. Dia tidak mau bikin saya tahu kondisi saya yang sebenarnya supaya saya nggak stres, gitu tujuannya. Padahal kondisi waktu itu, saudara, saya ngedrop. Tahu nggak, saturasi saya, saudara, tinggal 60. Itu kalau 50 koit mati, saudara. Saya 60. Waduh, saudara, apa yang terjadi, saudara? Nah, waktu itu, saudara, dokter udah lihat kondisinya parah. Saya makin parah, saudara, nggak makin baik. Ya, nah, dokter, saudara, kemudian panggil keluarga saya. Panggil keluarga saya. Kemudian dia panggil beberapa penatua, ya penatua inti, dia ceritain, saudara, kondisinya. Pak Edi ini parah, bisa meninggal. Nah, saudara, saya masih nggak tahu. Tapi saya terus, saudaraku, bersuka cita. Saya terus, ya saudaraku, bersyukur. Walaupun tambah parah. Nah, apa yang terjadi, saudara? Malam itu saya ingat, saudara. Nah, disinilah dahsyatnya, saudaraku, kalau kita bertekun terus. Ya, kita embrace penderitaan itu. Jangan kita saudaraku, ya, jangan kita lari, jangan kita hindari. Kita hadapi.
Ya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya praktekin itu tadi. Tuhan kan yang bawa saya ya kepada apa? Kepada kematian. Ini kan kematian yang Tuhan bawa supaya beberapa kesombongan saya mati, saudara. Dan di belakang itu ada kehidupan yang akan muncul, saudara, kehidupan Kristus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya mulai memikul salib. Saya mulai, saudaraku, ya, berkata, Tuhan, aku mau memikul salib, ya. Aku mau Tuhan, ya, membawa kematian Kristus, bukan kematian saya. Kematian Kristus dalam diri saya. Saya cuma bersyukur, terima kasih Tuhan, aku sudah mati. Terima kasih Tuhan, kalau aku sudah mati, walaupun hari ini aku mati, nggak ada bedanya, toh aku sudah mati. Ya, aku nggak takut lagi. Orang yang nggak takut mati adalah orang yang sudah mati, saudaraku. Ya, kalau dia belum mati, saudaraku, dia takut mati. Kalau kita udah mati, nggak takut lagi kan? Nah, malam itu, saudara, begitu parahnya kondisi, tapi saya terus pikul salib, saya terus, saudaraku, bawa kematian Kristus. Dan tahukah apa yang terjadi, saudara? Saya dilawat oleh Tuhan 5 jam, saudara. 5 jam. Lawatan Tuhan dahsyat banget, saudara. 5 jam itu, saudara, waktu saya dilawat Tuhan, saudara. Wow. Saudara, saya bahasa roh yang belum pernah saya alamin sebelumnya. Dan di akhir 5 jam lawatan Tuhan itu, saudara, Tuhan bilang begini, ya, sekarang waktunya. Kamu praktek iman yang memindahkan gunung. Wow. Rupanya udah tercapai tujuannya. Saya udah mati, saudara. Ya, dan saya bangkit lagi sekarang. Ya, kebangkitan datang di balik kematian. Tuhan bilang sekarang pakai iman, ya, iman Kristus, pakai imannya dia. Usir semua intimidasi iblis, usir dia. Saya usir, saudara. Terus habis itu Tuhan bilang, sekarang usir batuk itu. Ya, singkirkan batuk itu. Saudara, itu paling mengerikan, batuk 24 jam. Tanya deh orang yang kena COVID yang parah, itu paling trauma batuknya, saudara. Dan saya tengking hari itu, saudara. Batuk, diamlah. Dalam nama Yesus berhenti hari ini juga. Bener loh, saudara. Tek, berhenti batuknya, saudara. Ya, dalam sekejap sampai hari ini saya nggak pernah lagi batuk kayak begitu, saudara. Itu immediately berhenti, cek gitu batuknya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika berhenti, saudara, langsung saya rasa damai sekali, saudaraku. Ya, benar. Pagi-pagi dokter datang, saudara. Kaget dokternya, saudara. Dia lihat di alat atau mesin penambah oksigen itu. Loh, kenapa dok? Dia bilang, kamu udah menuju normal. Dikit lagi kamu sudah normal. Aduh, kamu udah sembuh katanya. Kok bisa ya? Baru kemarin dia bilang kritis, hari ini saudaraku udah sembuh. Dia cek, saudaraku, paru-paru saya. Wah, Bapak bentar lagi udah boleh pindah ke ruang normal, ruang biasa, ruang perawatan biasa. Benar Pak, iya ini paru-paru kamu sudah bagus sekali katanya. Lah, terus saudara, benar, malamnya saya dipindahkan ke ruang yang normal, 2 hari kemudian di swab lagi, saudaraku, saya negatif, dan akhirnya saya boleh pulang. Nah, saudara, kita lihat, saya kalau mikirin penyakitnya aja, saya pasti makin stres. Ya, mungkin juga saya meninggal, saudaraku. Ya, tapi ketika saya udah berfokus kepada pembaruan manusia roh, pembaruan manusia batinnya saya nggak stres, saudaraku. Ya, dan seandainya saya dipanggil Tuhan pun saya udah siap. Saya nggak takut, tidak takut lagi, saudaraku. Ya, dan saya ngalamin pembaharuan, breakthrough yang belum pernah saya alamin, saudara. Semua hal-hal yang terjadi sesudah itu amazing, luar biasa. Makanya saya bertahan sampai hari ini.
terus dipakai Tuhan sampai hari ini karena saya berespon benar dalam penderitaan saudara. Nah, ini yang saya mau sharing supaya saudara jangan sempat ya terima konsep-konsep yang salah tentang penderitaan saudara. Mari kita embrace penderitaan. Kita peluk ya, jangan lari karena itu bagian dari iman saudara. Kamu diberi karunia bukan hanya untuk percaya tapi juga untuk menderita bagi Dia. Puji Tuhan. Saudara-saudara, itu yang saya mau sampaikan. Saya mau doakan semua saudara yang terkena, yang terpapar maupun yang tidak. Saudara punya visi yang benar, punya tujuan yang benar, supaya saudara semakin serupa dengan Kristus. Maukah saudara ambil tekad hari ini? Ini yang menjadi tujuan hidup saudara. Saya mau jadi serupa dengan Kristus. Ya, dan saya tidak mau tolak penderitaan. Saya tidak mau menghindar dari penderitaan. Saya mau adopsi itu. Saya mau embrace. Dan saya mau pikul salib tiap hari. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan bersama dengan Kau berjalan menuju kepada tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doakan setiap jemaat Tuhan. Bahkan kalau di mesbah doa ini ada yang sempat terpapar COVID atau keluarganya terpapar COVID. Tuhan, Engkau berkata, Engkau bekerja dalam segala sesuatu, termasuk terjangkitnya dengan COVID ini. Engkau bekerja, Engkau tidak meninggalkan kami. Tapi Engkau bekerjanya bukan seperti yang kami mau, Tuhan. Engkau bekerjanya mengubah kami dari dalam. Biar kami fokus ke sana, Tuhan. Dan kami tidak akan stres lagi. Kami tidak akan takut lagi. Kami tidak akan terintimidasi lagi. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih kalau Engkau izinkan hamba-Mu mengalami ini, Tuhan. Tuhan, ketika jemaat-Mu mengalaminya, mereka tahu, Tuhan. Mereka tahu. Mereka tidak ditinggalkan oleh Engkau. Engkau terus bekerja dalam setiap saudara-saudara kami yang mengalami paparan COVID-19 ini, Tuhan. Kuatkan kami, Tuhan. Biar kami semua ngalamin lawatan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.